inilah saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami kabarkan pada dunia, inilah 7 tuntutan rakyat. Cak Nun, saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, hina kalau saya ke sana. Saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas, itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Lah ini Indonesia ini kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Para pemangku kebijakan, para pemerintah, para pemerintah Jokowi, Kabinet Indonesia mundur. Sepakat kawan-kawan. Saya katakan musuh, kenapa kawan-kawan? Mereka di gedung-gedung, mereka adalah musuh kita. Kenapa musuh? Mereka jahat, mereka penjahat kawan-kawan. Mereka pengkhianat bangsa, mereka ofdat, mereka memakan harta kita. Cak Nun, saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, hina kalau saya ke sana. Budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun mengatakan tidak pernah mau dipanggil presiden ke istana negara. Alasannya karena yang berhak memanggil presiden itu Cak Nun sebagai rakyat. Hei, saya gak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat. Aku yang bayar, ujar Cak Nun dalam sebuah video yang diunggah akun @bambangmulyono2 di Twitter dengan keterangan namanya Emha Ainun Nadjib gak mungkin dipanggil presiden. Kalau dipanggil Cak Nun, mungkin. Karena alasan itulah Cak Nun mengaku tak pernah mau datang ke istana sekalipun dipanggil presiden. Bahkan menurut Cak Nun, dirinya merasa hina apabila datang ke istana negara. Itu yang saya lakukan karena saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, saya nggak mau sama sekali. Hina saya kalau saya ke sana, kata sahabat Gus Dur ini yang terlihat sedang berbincang dengan sejumlah jamaah dan jurnalis Najwa Shihab. Cak Nun menegaskan sikapnya yang enggan dipanggil ke istana bukan sebagai bentuk kesombongan. Karena menurut dia, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia sebagai negara demokrasi. Itu bukan soal kesombongan. Katanya rakyat yang pegang kedaulatan. Katanya demokrasi. Presiden kan outsourcing, turun 5 tahun. Turun 5 tahun kok manggil bos. Turunnya melamar untuk ketemu bos, kan gitu, ujarnya. Budayawan Emha Ainun Nadjib atau yang biasa disapa Cak Nun menilai saat ini masyarakat tidak perlu banyak berharap kepada pemerintah. Alasannya pemerintah saat ini lebih sering membuat kegaduhan politik daripada memikirkan kepentingan kebutuhan masyarakat. Kita bisa hidup tanpa pemerintah. Biarkan saja pemerintah itu ribut sendiri, ujarnya saat menghadiri sebuah diskusi di salah satu kampus. Surabaya, Jumat, 1 Januari 2016. Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup sendiri. Tepatnya, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah pun, masyarakat Indonesia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Sebab sejak awal bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar, hal itu terbukti dari sejumlah sejarah yang telah dilalui oleh Indonesia. Misalnya dari pemilihan nama raja yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa, yang bergelar Hamengkubuwono. Menurutnya, gelar itu merupakan gelar yang sangat besar dan syarat makna. Hamengkubuwono itu artinya memangku dunia. Orang yang biasanya memangku itu adalah ibu kepada anaknya. Jadi wajar kalau saat ini bangsa Indonesia sedang dihina bangsa lain karena kita memang ibu dari seluruh bangsa di dunia, kata Cak Nun. Ren? Saya tidak bisa dipanggil presiden.
Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas. Itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Inilah saatnya kita memberi kabar pada dunia bahwa kita mahasiswa akan terus bergerak dan kita mahasiswa tidak akan diam saat negara kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami kabarkan pada dunia, inilah 7 tuntutan rakyat. 10 tuntutan buruh yang akan disampaikan Gebrak sebagai berikut. 1. Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM. 3. Turunkan harga BBM minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk PPPM, dan tol. 4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor. 5. Redistribusi kekayaan nasional, berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan makan gratis untuk masyarakat. 6. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran. 7. Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria. 8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas. 10. Tolak revisi UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Katanya demokrasi, presiden kan outsourcing, turun 5 tahun. Turun 5 tahun kok manggil bos. Turunnya melamar untuk ketemu bos, kan gitu, ujarnya. Budayawan Emah Ainun Najib atau yang biasa disapa Cak Nun menilai saat ini masyarakat tidak perlu banyak berharap kepada pemerintah. Alasannya pemerintah saat ini lebih sering membuat kegaduhan politik daripada memikirkan kepentingan kebutuhan masyarakat. Kita bisa hidup tanpa pemerintah. Biarkan saja pemerintah itu ribut sendiri, ujarnya saat menghadiri sebuah diskusi di salah satu kampus. Surabaya, Jumat, 1 Januari 2016. Menurutnya masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup sendiri. Tepatnya, tanpa mengandalkan bantuan pemerintah pun, masyarakat Indonesia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Sebab sejak awal bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar, hal itu terbukti dari sejumlah sejarah yang telah dilalui oleh Indonesia. Misalnya dari pemilihan nama raja yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa, yang bergelar Hamengkubuwono. Menurutnya, gelar itu merupakan gelar yang sangat besar dan syarat makna. Hamengkubuwono itu artinya memangku dunia. Orang yang biasanya memangku itu adalah ibu kepada anaknya. Jadi wajar kalau saat ini bangsa Indonesia sedang dihina bangsa lain karena kita memang ibu dari seluruh bangsa di dunia, kata Cak Nun. Ren,